Halo semua, kembali lagi di channel Menjelang Gelap. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini. Malam ini, bulu kuduk saya sudah berdiri dari tadi. Kenapa? Karena kita nggak sedang di studio yang nyaman atau kafe yang terang benderang. Kita ada di sini, di sebuah lokasi yang disebut-sebut sebagai salah satu makam paling keramat di daerah ini. Gelapnya malam, suara jangkrik, dan desiran angin di antara pepohonan tua ini sudah cukup membuat suasana jadi sangat berbeda. Banyak cerita beredar di masyarakat, mulai dari penampakan sosok-sosok tak kasat mata hingga suara-suara aneh yang sering terdengar di tengah keheningan malam. Bukan untuk menantang, tapi malam ini kita akan mencoba membuktikan, merasakan langsung, dan mendokumentasikan apa yang sebenarnya ada di sini. Ini bukan sekadar uji nyali biasa, ini adalah perjalanan spiritual untuk menghormati dan memahami sisi lain dari dunia kita. Siapkan mental kalian, karena petualangan malam ini akan jadi salah satu yang paling menegangkan. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya, kenapa harus di sini? Kenapa memilih makam yang sudah dikenal angker? Jawabannya sederhana, rasa penasaran dan keinginan untuk mencari kebenaran. Cerita dari mulut ke mulut seringkali dibumbui, dilebih-lebihkan. Misi kita malam ini adalah untuk mengalami sendiri, tanpa prasangka. Tentu saja, langkah pertama yang kita lakukan sebelum memulai semua ini adalah memohon izin. Kita sudah bertemu dengan juru kunci dan sesepuh setempat. Kami datang dengan niat baik, dengan adab, untuk sekadar bertamu dan merekam suasana malam di tempat ini, bukan untuk mengganggu atau berbuat tidak sopan. Bagi kami, menghormati para leluhur dan tempat peristirahatan mereka adalah nomor satu. Jadi, semua yang akan kalian lihat adalah murni pengalaman kami di sini, dengan tetap menjaga etika dan norma yang berlaku. Lihat sekeliling saya. Hanya ada nisan-nisan tua yang berdiri dalam diam, diselimuti lumut dan usia. Beberapa pohon besar dengan akar-akar yang menonjol keluar dari tanah, seolah menjadi penjaga abadi tempat ini. Sumber cahaya kami hanya berasal dari senter dan lampu kamera. Setiap sudut gelap seolah menyimpan misteri. Tim kami sudah memasang beberapa kamera statis di titik-titik yang konon paling sering terjadi aktivitas paranormal. Saya sendiri akan berkeliling, mencoba merasakan energi di setiap jengkal tanah ini. Konon, di area pemakaman sebelah sana, sering terdengar suara tangisan perempuan. Sementara di bawah pohon beringin besar itu, beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam besar yang melintas dengan cepat. Mana yang benar, itulah yang akan kita coba cari tahu bersama-sama. Oke, sekarang saya akan mencoba berjalan sendirian menuju area yang paling sering disebut dalam cerita-cerita warga. Tim akan memantau dari kejauhan. Saya hanya membawa satu kamera dan alat perekam suara. Jujur, jantung saya berdebar lebih kencang dari biasanya. Udara di sini terasa lebih dingin, lebih berat. Setiap langkah terasa seperti ada yang mengawasi. Saya akan coba duduk di dekat salah satu nisan tertua di sini. Saya akan mematikan senter saya sejenak, hanya mengandalkan cahaya dari layar kamera. Gelap total. Hanya suara napas saya sendiri yang terdengar. Ya, ini adalah momen di mana semua indera menjadi lebih peka. Telinga mencoba menangkap suara sekecil apapun, mata mencoba menembus kegelapan. Saya akan coba berdiam diri di sini selama beberapa menit, hanya untuk merasakan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan total. Tiba-tiba saya mendengar sesuatu, seperti suara ranting yang patah di kejauhan. Mungkin hanya binatang malam, tapi kemudian ada lagi. Suaranya seperti desahan pelan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Bulu kuduk saya langsung meremang. Saya coba arahkan kamera ke sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan dan kegelapan. Ini nyata, teman-teman. Saya tidak sedang berhalusinasi. Perekam suara saya aktif. Semoga suara itu ikut terekam. Rasanya seperti ada kehadiran lain di sini, sangat dekat. Energi di sekitar saya berubah. Dari yang tadinya tenang, sekarang terasa lebih waspada. Saya tidak merasa terancam, tapi lebih seperti ada yang ingin memberitahu bahwa saya tidak sendirian. Saya putuskan untuk bergerak ke lokasi kedua, di bawah pohon beringin raksasa yang tadi saya sebutkan. Akar-akarnya yang menggantung menciptakan suasana yang sangat mistis, seperti tirai dari dunia lain.
Disinilah konon bayangan hitam sering terlihat. Dengan langkah hati-hati, saya mendekat. Suasananya benar-benar berbeda. Jika tadi terasa sedih, di sini terasa lebih berat dan kuat energinya. Saya menyorotkan senter ke atas, ke dahan-dahan pohon yang rimbun. Tidak ada apa-apa. Tapi saat saya menyorot ke tanah di sekitar akar, saya melihat sesuatu bergerak di sudut mata saya. Refleks saya langsung mengarahkan kamera ke sana. Tapi, hilang. Secepat kilat. Apakah itu hanya ilusi optik karena cahaya senter? Atau memang itu dia yang sering diceritakan? Saya akan coba menaruh sebuah benda kecil di sini, sebuah koin, dan kita lihat apakah ada pergerakan atau reaksi. Sambil menunggu, mari kita lihat rekaman dari kamera statis yang sudah kita pasang. Kamera pertama yang kita letakkan di dekat gerbang masuk menangkap sesuatu yang menarik. Sekitar 10 menit yang lalu, ada sebuah orb atau bulatan cahaya yang melayang perlahan melintasi layar. Beberapa orang menganggap ini hanya debu atau serangga, tapi pergerakannya sangat aneh, tidak seperti debu biasa. Kamera kedua, yang kita tempatkan di area pemakaman yang lebih baru, belum menunjukkan aktivitas apapun. Tapi kamera ketiga, yang berada di dekat makam yang dikeramatkan, ini yang paling membuat saya merinding. Tampak ada bayangan tipis, seperti kabut yang terbentuk perlahan di depan kamera, bertahan selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, padahal tidak ada angin atau asap di sana. Apa ini? Ini bukti visual pertama kita malam ini. Kembali ke lokasi saya di bawah pohon beringin, saya memeriksa koin yang tadi saya letakkan. Posisinya bergeser. Sedikit, mungkin hanya beberapa sentimeter, tapi saya yakin tadi saya meletakkannya persis di atas akar itu. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Bagaimana bisa bergeser? Saat saya sedang fokus pada koin itu, dari belakang saya terdengar suara jelas. Seperti seseorang berbisik, tapi saya tidak bisa menangkap katanya. Spontan saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Jarak tim cukup jauh, tidak mungkin suara mereka. Ini benar-benar menguji mental. Rasa takut mulai menyelinap, tapi rasa penasaran saya jauh lebih besar. Saya mencoba berkomunikasi. Permisi, kami datang dengan baik. Jika Anda di sini, bisakah berikan satu tanda lagi? Setelah saya mengucapkan itu, suasana mendadak hening. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti, keheningan yang memekakkan telinga. Lalu, dari arah makam utama, terdengar suara seperti orang mengaji. Lirih, tapi sangat jelas. Suaranya mendayu-dayu, penuh dengan kesedihan. Ini bukan rekaman, ini suara langsung. Tim di pos pemantauan juga mendengarnya melalui mikrofon saya. Kami semua terdiam, saling pandang. Ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Suara itu tidak terasa mengancam, justru terasa sangat syahdu dan damai, seolah menyambut kedatangan kami dengan cara mereka sendiri. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan saya tadi. Bukan penampakan yang menyeramkan, tapi sebuah pertanda kehadiran yang penuh dengan kedamaian. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Energi di sini terasa semakin kuat. Kami memutuskan untuk mengakhiri penelusuran kami malam ini. Kami tidak mau terlalu lama mengganggu ketenangan tempat ini. Sebelum pergi, kami tidak lupa untuk berdoa sejenak, sebagai bentuk rasa terima kasih dan permohonan maaf jika ada perbuatan kami yang kurang berkenan. Pengalaman malam ini sungguh membuka mata. Misteri makam keramat ini bukanlah tentang hantu yang menakutkan, tapi lebih tentang energi, tentang sejarah, dan tentang kehadiran mereka yang sudah mendahului kita, yang mungkin hanya ingin dihormati dan didoakan. Apa yang kami alami, suara bisikan, bayangan, suara mengaji, semua itu adalah bagian dari dimensi mereka yang sesekali bersinggungan dengan dimensi kita. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kami yang sangat menegangkan sekaligus spiritual ini. Setiap lokasi memiliki ceritanya sendiri, dan tugas kita adalah mendengarkan dengan hati terbuka dan penuh hormat. Apa yang kalian lihat adalah pengalaman nyata kami tanpa rekayasa. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru tentang dunia gaib. Jangan lupa untuk like, komen, dan share pendapat kalian tentang apa yang kami alami malam ini. Dan yang terpenting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan petualangan-petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berani, tetap penasaran, dan tetap hormati mereka.